Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan gembira ya. Di sini teacher akan memberikan materi Sejarah Kebudayaan Islam SKI bab 1 Islam Agamaku. Minggu kemarin kalian sudah menulis rangkuman tentang Islam Agamaku. Sekarang teacher akan menjelaskan dari rangkuman yang kalian tulis kemarin ya. Agama Islam. Nah, segala sesuatu yang ada di dunia ini sudah ada yang mengatur, termasuk kehidupan manusia. Siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatur kehidupan manusia di dunia dengan syariat Islam. Islam mengatur semua kehidupan manusia dan juga mencukupi kebutuhan manusia. Bagaimana Islam mengatur kehidupan manusia? Dengan cara sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Jadi Islam itu mengajarkan manusia sholat, puasa, zakat, haji, dan mengajarkan manusia agar beriman dan beramal soleh. Nah, karena itu, semua perbuatan manusia akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat ditugaskan oleh Allah untuk mencatat perbuatan manusia. Siapa yang beriman dan berakhlak mulia akan masuk surga. Kemudian perintah beriman dan berakhlak baik ada di dalam Al-Qur'an. Lah, kitab suci agama Islam apa? Yaitu Al-Quran. Al-Quran ini merupakan pedoman hidup bagi umat Islam. Pedoman itu apa, teacher? Pegangannya. Pegangannya orang hidup ya Al-Quran itu. Pegangannya orang umat Islam itu apa ya Al-Quran itu. Nah, di dalam Al-Quran semua aturan Allah itu ada bagi manusia. Nah, sudah ada aturannya di dalam Al-Quran itu. Manusia harus bersikap baik, manusia harus beramal soleh, semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Mengapa kehidupan manusia harus diatur? Lah, kenapa? Agar menjadi baik, senang, serta sejahtera dunia dan akhirat. Jadi, kenapa Allah itu mengatur hidupnya manusia agar manusia itu menjadi baik dan selamat dunia dan akhirat. Nah, di sini Allah menciptakan bermacam-macam makhluk untuk beribadah padanya. Ada makhluk yang kelihatan, ada pula makhluk yang tidak kelihatan. Contohnya, makhluk yang kelihatan itu apa? Ya manusia, ya kita ini. Kemudian hewan, tumbuhan, itu merupakan makhluk yang kelihatan. Makhluk yang tidak kelihatan apa, teacher? Nah, makhluk yang tidak kelihatan hantu, genderuwo. Lah, bukan itu ya, bukan pocong kayak gitu itu bukan. Tapi makhluk yang tidak kelihatan itu adalah setan, jin. Nah, itu malaikat. Lah, merupakan makhluk yang tidak kelihatan. Jin dan setan yang eh, jin dan setan merupakan makhluk yang ditugaskan untuk mengganggu manusia. Jadi yang dimaksud jin di sini adalah jin yang tidak baik. Nah, jin yang tidak baik itu ditugaskan untuk mengganggu manusia yang tidak beriman. Jadi orang yang tidak beriman itu akan mudah diganggu oleh setan. Orang yang mudah diganggu setan akan berbuat jahat sehingga dia akan masuk neraka. Jadi, dari itu kita harus selalu berhati-hati, jangan jadi orang jahat. Allah memanggil semua manusia. Agama Islam pertama kali itu diturunkan di negara Arab. Jadi, maksudnya bukan agama Islam itu hanya untuk bangsa Arab ya, bukan hanya untuk orang-orang Arab ya. Tapi Islam itu diturunkan Allah melalui Nabi Muhammad untuk semua manusia yang beriman. Jadi Islam itu tidak membeda-bedakan manusia, baik manusia itu berwarna kulitnya hitam,
putih, rambutnya keriting, atau orangnya pendek, orangnya tinggi. Lah, Islam itu ndak melihat kayak gitunya. Tapi Islam itu diturunkan Allah untuk semua manusia. Lalu siapa orang yang paling baik di sisi Allah? Ialah orang yang paling bertakwa dan berakhlak mulia. Itu adalah orang yang baik di sisi Allah. Nah, di sini ada contoh sahabat Nabi yang berkulit hitam, yaitu Luqmanul Hakim dan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini adalah budak hitam, tapi juga sahabat Nabi yang suaranya merdu, meskipun berkulit hitam, dia suaranya merdu. Lah, Bilal bin Rabah ini mendapatkan kesempatan untuk menjadi muazin pertama yang ditunjuk Rasulullah. Islam itu benar dan modern. Agama Islam itu hebat, tidak kuno. Ajarannya selalu benar, tepat, dan tidak pernah ketinggalan zaman. Jadi tidak jadul agama Islam itu, sesuai dengan zamannya kita. Tidak ada yang namanya ketinggalan zaman. Tidak ada kayak gitu. Nah, meskipun agama Islam itu diturunkan sejak 600 Masehi yang lalu. Nah, mengapa agama Islam itu tidak disebut jadul, tidak ketinggalan zaman? Karena apa? Karena Allah itu selalu menjaga Islam sepanjang masa. Meskipun berulang-ulang sama orang-orang kafir itu mau dihancurkan, tetapi karena penjagaan Allah, Islam itu semakin kuat dan makin jaya. Nah, sejak zaman dahulu, Islam itu sudah banyak memiliki bangunan bersejarah. Contohnya, bangunan bersejarah itu apa? Ka'bah. Nah, Ka'bah itu merupakan bangunan bersejarah bagi umat Islam. Nah, orang-orang zaman dahulu itu juga sudah pinter orangnya, bisa membangun Ka'bah. Itu pun atas izin Allah. Alat-alatnya juga ada yang canggih. Meskipun tidak secanggih sekarang robot-robotnya ya, punya robot-robot kayak gitu. Tapi orang-orang zaman dulu itu sudah pinter-pinter membuat bangunan bersejarah. Kemudian selain pembangunan, mereka juga pinter membuat alat-alat seperti senjata perang. Lah, senjata perang di sini salah satunya yang terkenal adalah pedang Zulfikar. Pedang Zulfikar adalah pedang Nabi Muhammad yang paling tajam katanya. Nah, pedang ini diberikan kepada Ali bin Abu Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah menantu Nabi. Jadi pedang Zulfikar diberikan Nabi Muhammad kepada Ali bin Abu Thalib. Nah, orang-orang Islam zaman dulu juga pinter dalam pengobatan. Ada yang jadi dokter. Nah, siapa ya, orang pinter pada zaman dahulu yang menjadi dokter, yaitu Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina ini terkenal dengan ilmu pengobatannya. Pada zaman dahulu, ilmu Islam yang berkembang itu banyak. Contoh salah satunya adalah kedokteran, astronomi, dan aritmetika. Astronomi ini adalah apa ya, tentang benda-benda langit seperti itu, mengamati bintang. Nah, sudah ada zaman dahulu orang-orang itu pintar. Nah, maka dari itu kita sebagai penerus umat Islam, jadi harus selalu belajar, tidak boleh malas-malasan ya. Oke, anak-anak. Selanjutnya adalah tugas kalian mengerjakan mengerjakan soal di bawah ini di buku tugasmu. Ditulis dengan soalnya. Ditulis di buku tugasmu. Paham anak-anak? Jadi kalian menulis soal ini dan jawabannya di buku tugasmu. Oke, itu saja dari teacher. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.